Sampai 600 tahun kemudian, 7 generation, tiba-tiba muncul seorang yang disebut berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya Henokh mengalami kelepasan daripada kutuk dosa itu kematian, dia mengalami pemulihan relationship dia dengan Tuhan. God is pleased with him or with her. Hanya itu kesaksian yang berarti sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, jelikkan mata hati setiap pribadi di tempat ini. Kalau Engkau bawa mereka ke tempat ini Tuhan, biar mereka tidak ada satupun di antara kami yang menyia-nyiakan waktu yang indah ini. Tapi kami boleh menyambut kehadiran-Mu, menyambut firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami dapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami semua. Biar sementara firman-Mu disampaikan, oh Roh Kudus, Engkau bekerja, membawa firman ini dalam pengertian dan hati setiap kami di tempat ini. Sehingga kami tahu semua, di dalam ibadah ini, hadirat-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Tuhan memberkati, haleluya. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Baik, Alkitab saudara hard copy maupun elektronik, mari kita buka bersama-sama di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal yang ke-5, kita akan membaca dari ayat yang ke-21 sampai 24. Kemudian nanti kita akan baca Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Baik, saya selalu ingin mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk kita membaca firman Tuhan, satu hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, supaya kita boleh menghormati firman Tuhan yang Tuhan sediakan menjadi berkat buat kita semua di dalam ibadah ini. Mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekarang kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita semua bukan hanya membaca, mempelajari dan kita mengerti firman Tuhan, tetapi saya ingin kita sungguh-sungguh bercermin di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita lakukan di dalam hari-hari kita ini. Terutama saya bicara kepada saudara semua yang sudah menjadi orang-orang Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. How is our life? Saudara-saudara, kita sering mendengar istilah ini, bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan. Faith is a journey. Dan saya ingin saudaraku, bagaimana perjalanan iman kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Henokh. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca dalam kitab Kejadian, yang kemudian nanti dijelaskan di dalam kitab Ibrani, kita bisa pelajari banyak hal yang indah sekali. Dan saya ingin ada beberapa poin yang penting yang saya ingin kita pelajari, tapi kita juga renungkan, bercermin di dalam kehidupan kita.
Di dalam ayat yang ke-22 dan 24, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, 2 kali disebut kalimat yang sama, yaitu Henokh bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Enoch walk faithfully with God. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, tentu kalau kita bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, ini bukan hanya berada di satu tempat yang sama, tetapi ini bicara tentang sebuah relationship. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi kepada saudara-saudara. Dan yang kedua, saudaraku, yang istimewa dengan Henokh, yang penting dalam apa yang ditulis oleh kitab tentang Henokh adalah bahwa dia itu diangkat oleh Tuhan. Ya, dia diangkat oleh Tuhan. Nah, apa artinya dia diangkat oleh Tuhan? Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, saudaraku, dikatakan bahwa dia diangkat oleh Tuhan sehingga ia tidak mengalami kematian. 2 hal. 1, Henokh berjalan dengan Tuhan, dan yang kedua diangkat oleh Tuhan dan dia tidak mengalami kematian. Saudara-saudara, 2 hal ini benar-benar something is very, very remarkable. Satu yang sangat-sangat wonderful. Kenapa demikian? Sebab 2 hal ini, saudaraku, menunjukkan bahwa Allah, saudaraku, melepaskan, ya, Allah membuat kutuk yang terjadi pada umat manusia itu tidak terjadi pada Henokh. Oke, yang pertama. Dikatakan Henokh itu tidak mengalami kematian. Mungkin saudara berkata, oh ya, dia tidak mengalami kematian. Oh no. There is something very, very special. Mari saudara lihat Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Lihat Alkitab saudara, kita baca saudaraku beberapa ayat. Maaf kalau saudara nanti baca merasa agak bosan. Tetapi saya ingin tunjukkan saudaraku supaya kita tahu benar-benar apa sih istimewanya dikatakan Henokh tidak mengalami kematian. Mari kita baca ayat yang ke-5. Kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Mari baca ayat ke-8. Jadi Set ini anak daripada Adam, mencapai umur 912 tahun. Lalu ia mati. Ayat yang ke-11. Jadi Enoch, anak daripada Set, mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati. Ayat 14, jadi Kenan, anak daripada Enos, mencapai umur hidup 840 tahun. Mencapai umur 14, mencapai umur 910 tahun. Kenan mencapai 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17, jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Udah mulai bosan ya? Umurnya sekian, mati. Namanya ini, umurnya sekian, mati. Jangan bosan dulu saudaraku, karena masih agak panjang ini. Ayat 20, oke. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Oke, yang terakhir, baca yang keras. Ayat 31. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Saudara lihat, ini saudaraku deskripsi daripada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Namanya ini umurnya sekian, mati. Namanya ini umurnya sekian, mati. Di tengah-tengah itu, saudaraku, di tengah-tengah deskripsi yang cuma nama, umur, mati, tiba-tiba ada satu orang yang berbeda dari yang lain. Itu namanya Henokh. Di ayat yang 24 dikatakan, disebutkan namanya, Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi diangkat oleh Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Saudara-saudara, apa itu kematian? Siapa orang pertama yang mati? Saudaraku, tentu kita tahu Habel, saudaraku, tetapi di silsilah ini Adam. Dan kenapa Adam mati? Dia mengalami apa yang Tuhan sampaikan kepada dia waktu di Taman Eden. Jangan kau makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sebab pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Waktu Adam makan itu dia enggak mati, dia masih hidup 930 tahun, tapi kutuk kematian tetap berlaku atas dia. 930 tahun dia mati.
Dan semua orang itu hidup di bawah kutuk kematian akibat dosa. Tapi ada satu orang yang dibebaskan dari situ, namanya Henokh, tidak mengalami kematian. Nah, mengapa demikian, saudaraku? Jadi perhatikan, semua nama-nama tadi, ya, ada berapa tuh, 9 generasi itu yang disebutkan, saudaraku, di daftar ini. Mereka semua namanya cuma disebut gini, nama, umur, mati. Hanya Henokh yang ada penjelasannya, yaitu apa? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Yang lain cuman seperti itu. Saya mau tanya kepada saudara semua, apa yang saudara ingin orang ingat dari kehidupan kita? Apa cuma kapan kita lahir, kapan kita mati, nama kita siapa? Atau kita ingin dari sesuatu yang lebih signifikan di situ? Oh, saya ingin orang mengenang saya sebagai orang yang begini begitu. Dengar baik-baik. Saudaraku, tidak ada lebih indah selain kalau kita dikenang sebagai orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Henokh hidup berbeda dengan orang-orang lain. Itu sebabnya saudaraku, dia mendapatkan deskripsi kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain. Dan itu yang pertama, saudaraku. Dia hidup berbeda dengan orang-orang lain, sebab itu dia mengalami yang berbeda. Nah, yang kedua, saudaraku, bicara tentang kehidupan daripada Henokh, yaitu dia hidup bergaul dengan Allah, dan dia tidak mengalami kematian. Apa yang istimewa dengan ini? Saya ingin tanya dulu kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang masih punya kakek atau nenek buyut di atas saudara? Kalau saya panggilnya makco atau kongco, saudara tahu ya, itu orang tua dari kakek nenek saya. Ada yang masih punya? Masih hidup? Oh ada, masih ada, saudaraku ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, cuman satu ya, cuman satu. Ada enggak yang orang tua dari kakek buyut saudara masih hidup? Sekarang? Enggak ada ya? Oke. Nah, saudara, Henokh itu adalah keturunan ketujuh daripada Adam, generasi ketujuh daripada Adam. Oke? Nah, sekarang saya ingin ajak saudara kuis matematika, gampang saja saudaraku, cuman penjumlahan saja. Pertanyaannya sederhana, umur berapa Adam waktu Henokh lahir, sehingga kita bisa cek, waktu Henokh lahir, Adam itu sudah mati atau masih hidup? Mari kita lihat ya, baca. Di dalam ayat yang ketiga, lihat ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak yang namanya Set. Ingat ya, 130 tahun. Jadi waktu Set lahir, Adam umur 130 tahun. Oke. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Setelah hidup 150 tahun, Set hidup 150 tahun, ia memperanakkan Enos. Jadi waktu Enos lahir, Adam umur berapa? Oke, right, enggak apa-apa. Oke, ngitung angka di Alkitab kelihatannya memang kurang menarik ya, lebih menarik ngitung angka diskon. Oke. Ya, oke. Tapi sudah ketemu ya berapa? 200? Ya, oke. Nah, terus ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Jadi Adam umur berapa waktu Kenan lahir? Hitung sendiri. Oke. Lalu ayat yang ke-12, ayat 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Jadi Adam umur berapa waktu Mahalalel lahir? Oke, sudah dihitung sendiri. Oke. Terus dua ayat lagi, ayat 15. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Jadi Adam umur berapa waktu Yared lahir? Sudah dihitung? Ada cuman gini yang saya tunggu jawabannya nanti. Oke ya. Nah, oke. Banyak seperti itu, saudaraku. Saya tunggu dari jawaban akhir. Oke, enggak apa-apa. Terus yang terakhir ya, ayat 18. Ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Sekarang, sudah hitung semua? Adam umur berapa waktu Henokh lahir? Oke, siapa yang benar jawabannya? Benar? Adam umur 622 tahun. Waktu Henokh lahir. Ingat tadi, Adam mati umur berapa? 930 tahun. Berarti masih ada 300 tahun Adam itu hidup waktu Henokh lahir. Henokh itu masih mengalami 300 tahun.
308 tahun tepatnya saudaraku bersama dengan Adam. Apa yang istimewa dengan ini? Ya ini penemuan. No, saya tidak bicara tentang penemuan. Saya bicara tentang satu signifikan. Kenapa saudaraku? 600 tahun setelah Adam, Henokh lahir. Apa yang terjadi dengan Adam? Adam adalah orang yang pernah disebut di Alkitab. Secara tidak langsung, tetapi jelas sekali maknanya. Dia pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga 8 dikatakan, ketika manusia dan istrinya mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan di taman pada hari sejuk. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau saudara tahu ada orang datang dan saudara tahu siapa itu, biasanya karena saudara mendengar atau karena melihat? Enggak, karena mencium. Enggak, cuma dua aja. Saudara tahu seseorang itu datang dan saudara tahu siapa orang itu, biasanya karena saudara mendengar atau melihat? Melihat toh? Oh, si Anu datang, betul ya? Tapi kalau saudara mendengar dan saudara tahu ini orang yang datang, berarti apa artinya? Saudara kenal baik. Dan saya pernah ngalami itu. Saudara-saudara, saya bertiga bersaudara ya. Laki-laki semua. Dan saudara tahu, 3 laki bersaudara always gang up. Oke. Nah, kami dulu kecil sama mama saya, saudaraku, ayo belajar. Mulai jam 5 sore bangun, saudaraku, ya belajar sore. Sampai saudaraku kira-kira jam 7 malam lalu makan, lanjutkan lagi sedikit ya. Tiap hari saudaraku mulai Senin sampai Sabtu. Oke. Tapi kita tahu sore hari itu, nah mama saya orang sibuk jadi kadang-kadang sering keluar rumah. Jadi waktu keluar rumah, saudaraku sudah tahu, ingat pepatah, kucing pergi, tikus berpesta. Oke ya? Jadi saudaraku waktu mama pergi, wah kita semua main dan tiba-tiba saudaraku terdengar klotak. Langsung saudaraku 3 anak di meja belajar. Belum lihat si mama pulang, baru dengar bunyi sepatunya klotak. Kita tahu ini jalannya mama. Ini bukan pembantu. Karena itu mama kami. Kami tahu benar. Adam itu belum lihat. Dia baru dengar. Dia sudah tahu ini Tuhan datang. Berarti apa? Dia akrab sekali dengan Tuhan. Dia orang berjalan sama dengan Tuhan. Tapi hari itu karena dosa. Dia tidak berani ketemu dengan Tuhan. Bahkan dia lari daripada Tuhan. Dan tidak lama kemudian saya tahu dia diusir dari Taman Eden. Terpisah daripada Tuhan. Sejak itu manusia tidak pernah lagi jalan bersama dengan Tuhan. Sampai 600 tahun kemudian, 7 generation, tiba-tiba muncul seorang yang disebut berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya Henokh mengalami kelepasan daripada kutuk dosa itu kematian, dia mengalami pemulihan relationship dia dengan Tuhan. Yang sudah hilang 6 generasi sebelum dia. That is what is wonderful about the life of Henokh. Dan saudara-saudara, ini yang saya rindu kita semua, saudaraku, punya kerinduan untuk kita mengalami ini. Apa yang Adam kehilangan? Apa yang hilang dari diri Adam? Yaitu kehidupan dan relationship dengan Tuhan. Henokh mendapatkan kembali. Adam terpisah dari Tuhan dan menuju kepada kematian. Henokh fellowship dengan Tuhan dan sampai kepada kehidupan kekal. The curse is reversed in the life of Henokh. Nah, di mana kata kuncinya? Tentu kata kuncinya adalah di dalam berjalan dengan Tuhan. Nah, sekarang apa artinya saudaraku berjalan dengan Tuhan? Walk with God. Kalau kita melihat ini dari kitab Kejadian, saudaraku, maka kita mencoba mengerti itu, maka kita bisa interpretasikan macam-macam. Oh, saudara-saudara, berjalan Tuhan artinya ini atau itu. Tetapi saudara-saudara, supaya kita tidak berspekulasi, mari kita pakai the basic rule of interpretation. Scripture, interpret Scripture. Kalau kita mau ngerti ayat firman Tuhan, kita lihat ayat firman Tuhan yang lain, yang bisa memberi penjelasan kepada kita. Karena itu, kita lihat saudaraku dalam surat Ibrani, pasal ke-11, karena di situ juga diceritakan tentang Henokh. Dan kita semua saudara sudah cukup lama jadi orang Kristen, saudara pasti sering mendengar kalimat ini. Ya,
Yaitu apa? Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Atau perjanjian baru adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Oke? Old Testament is the shadow of New Testament, and New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Sekarang mari kita lihat, saudaraku, apa artinya Henokh berjalan dengan Tuhan. Perhatikan, saudaraku, kata kunci dalam ayat 24. Henokh berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, lalu dia tidak ada lagi sebab Tuhan mengangkat dia. God took him away. Coba kita lihat sekarang dalam surat Ibrani. Ya, pasal yang ke-11, ayat yang ke-5. Oke? Dikatakan begini. Karena iman, Henokh terangkat sehingga ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkat dia. Perhatikan? Jadi di dalam kitab Kejadian dikatakan begini, Allah itu mengangkat Henokh, ya, sehingga dia tidak mengalami kematian. Oke, yang kita kalau saudara pernah dengar istilahnya itu rapture, ya, Henokh mengalami rapture karena dia hidup bergaul dengan Allah, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Allah angkat dia. Nah, di dalam terjemahan, di dalam perjanjian baru tidak lagi disebut Henokh berjalan dengan Tuhan, tapi dikatakan by faith, karena iman. Berarti apa, saudaraku? Berjalan dengan Tuhan, walking with God, is nothing but walking by faith. Berjalan dengan Tuhan adalah berjalan dengan iman. Nah, kalau kita sudah tahu ini, saudaraku, maka di dalam ayat yang ke-6 daripada Ibrani ini, saudara-saudara, ditegaskan oleh, di dalam ayat ke-5 ini, saudaraku, dijelaskan, saudaraku, iman yang seperti apa, saudaraku, yang Henokh miliki. Ayat 5, bagian terakhir, lihat, saudaraku, di dalam surat Ibrani. Sebab, dikatakan sebelum dia terangkat. Jadi kapan waktu sebelum terangkat? Waktu dia lagi berjalan bersama dengan Tuhan, betul ya? While he was walking with God, he had a testimony. Waktu Henokh lagi berjalan dengan Tuhan, ada kesaksian. Dan kesaksian itu datang daripada Tuhan sendiri. Yaitu apa? Bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Oke? Jadi, saudara-saudara, Henokh hidup dengan iman, dan imannya itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Karena hari ini kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang 1001 macam definisi, 1001 macam arti, dan 1001 macam aplikasi. Macam-macam. Oh, saya percaya Tuhan itu ada. Oh, saya percaya dengan iman aku bisa pindahkan gunung, gitu. Aku percaya dengan iman aku bisa mengalahkan persoalan. Banyak hal. Tetapi kalau ada satu hal yang paling penting dari iman itu, saudaraku, adalah apa yang kita belajar daripada Henokh. Iman itulah yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-6. Penulis surat Filipi berkata, tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Jadi bagaimana kita menyenangkan Tuhan, saudaraku? Lebih daripada dengan melayani, lebih dari dengan memberi, lebih dengan, saudaraku, beribadah, tapi dengan iman. Nah, pertanyaannya, saudaraku, kalau kita bicara tentang ini, kita bisa semua berkata, oh, kalau gitu saya menyenangkan Tuhan dong. Karena saya percaya Tuhan itu ada. Well, wait a minute. Iman yang bagaimana, saudaraku, yang menyenangkan Tuhan? Saya ingin perhatikan, saudaraku, ini penting sekali. Berapa banyak di sini suami-suami? Boleh angkat tangan? Oke, perhatikan ya, ini tes agak sulit. Tapi kalau saudara mau, dengan kerendahan hati saya mohon saudara menjawab. Saudara pernah lagi duduk gitu, ya toh, di rumah gitu. Tiba-tiba istri saya berkata gini, sayang, darling, apapun lah, saudaraku ya. Oke, honey, oke lah, saudaraku ya. Atau panggil nama saudara gitu. Ini aku masak ini masakan enak, ini the best food yang aku pernah masak. Kamu pasti suka.
pernah ngalami itu? Jangan angkat tangan, oke. Apa respon saudara? Saudara pengen coba dong? Oh, istri yang buat dong. Gitu, pengen coba. Saudara coba, saudara kurang suka. Kurang suka. Oke? Lalu istri saudara tanya, gimana? Apa jawab saudara? Saudara punya pilihan. Saudara mau menjaga kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangga, atau saudara mau jujur? Dan seringkali saudara-saudara kita berkata, oke lah, ini bukan soal nggak jujur, ini soal menghargai. Ya, jadi walaupun saya nggak suka, saudara kata, enak sekali. Betul ya? Saya kasih ilustrasi ini kenapa, saudaraku? Perhatikan. Seringkali kita dengan Tuhan itu seperti istri tadi terhadap suaminya. Kita berpikir kalau kita lakukan apa saja yang menurut kita paling baik, itu Tuhan pasti senang. No. Pleasing God is in the eyes of God, not in our eyes. Pleasing God in its God's terms, not our terms. Itu saudaraku kriterianya Tuhan, bukan kriteria kita. Hanya kalau kita rasa kita senang dengan itu, Tuhan pasti senang. No. Dan banyak orang berpikir bahwa kalau saya beriman dengan apa yang saya pikir beriman itu, Tuhan pasti senang. No. Kita mesti tahu saudaraku, what is God's terms of faith that is pleasing Him. Tanpa itu, iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mesti tahu. Nah sekarang ada dua kriteria di dalam yang keenam ini. Iman yang berkenan kepada Tuhan. Itu iman dimiliki Henokh yang membuat Tuhan berkata, aku berkenan atas hidupmu. Saudara-saudara, berapa banyak saudara yang rindu, saudara punya impresi yang baik, image yang baik di depan orang lain. Berapa banyak? Tidak ada. Oke, semua ingin punya impresi yang jelek ya. Orang itu kasar, orang itu jahat. Siapa yang ingin punya baik? Oke, saudara ingin punya nama baik? Oke, saya mau tanya. Nama baik seperti apa yang saudara inginkan? Wah, dia itu orang pinter. Wah, dia itu orang yang cekatan. Wah, dia itu orang yang tangkas. Wah, dia itu orang yang kuat. Dia orang yang very good looking. Apa yang saudara inginkan? Atau dia orang yang berbakat. Dia orang yang bertangan dingin, bukan karena kurang darah, tapi maksudnya, saudaraku, apa saja yang dikerjakan berhasil. He's a successful person. Itukah impresi yang saudara inginkan? Itukah testimoni yang saudara inginkan dari orang lain? Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hanya ada satu testimoni yang meaningful, yang punya nilai yang kekal. Testimoni adalah God is pleased with him or with her. Hanya itu kesaksian yang berarti sampai pada kekekalan. Semua kesaksian yang lain berakhir, saudaraku, di dunia ini berakhir pada kematian. Tapi kalau saudara dapat kesaksian dari Tuhan, aku berkenan kepadamu, aku senang dengan hidupmu. Tidak ada lebih baik daripada itu. Dan itu saudaraku, kita mesti mengerti. Iman apa yang bisa memberi kesaksian seperti itu? Dua kriteria. Mari kita baca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayo baca kalimat berikutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara-saudara, gini. Kata berpaling dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya barang siapa datang kepada Tuhan. Nah, kata datang ini ya. Kata datang ini dari bahasa Yunani prosekomai artinya mendekat kepada Tuhan. Jadi nomor satu, saudaraku, iman yang berkenan kepada Allah adalah iman yang selalu rindu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Iman yang ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara. Apakah saudara cukup, saudaraku, dengan beribadah seminggu sekali? Ya, saudara di rumah, kalau ingat ya berdoa, makan, oke. Tapi lebih daripada itu, that's it. Atau saudara punya kerinduan, aku enggak puas dengan, aku pingin lebih lagi. Ya, kita hanya bisa mengadakan kebaktian ibadah raya seminggu sekali di gereja. Tetapi saudaraku di rumah, saudara lakukan lebih lagi
untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Ini saya beritahu apa yang kita bisa lakukan. Oke, saya kasih tahu sekarang aja. Saudara bisa berdoa, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Tujuannya bukan saudara melakukan kewajiban saudara sebagai orang Kristen, tapi karena saudara ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara ingin sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau dekat dengan Tuhan? Itu yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini. Saudara punya enggak orang yang saudara tidak ingin dekat-dekat? Punya? Punya? Punya ya? Oke, mulai saudaraku ya. Ini kesempatan saudaraku ya, menyembuhkan luka batin. Alright. Ya, oke. Akui, ya. Ya, oke. Kenapa saudara enggak senang dekat dengan orang itu? Oh ya orangnya jahat apa banyak alasan. Tapi cuma satu aja, saudara enggak cocok dengan orang itu. Ya, saudara merasa enggak cocok dengan orang itu, betul ya? Oke? Nah sekarang saya mau tanya, saudara mau dekat dengan Tuhan, saya mau tanya, saudara cocok enggak dengan Tuhan? Siapa yang tadi yang angkat tangan mau dekat dengan Tuhan? Loh enggak ada, sekarang sudah turun semua. Batal. Kenapa? Rasanya enggak cocok dengan Tuhan. Dan kalau saudara berkata saudara enggak cocok dengan Tuhan, saya menghargai pengakuan saudara. Kenapa saudaraku? Kalau kita mau jujur, kita sering enggak cocok dengan Tuhan. Dia itu Allah yang kudus. Dan kita itu penuh dengan dosa. Dan saudaraku, karakter dosa, kebiasaan dosa dalam diri kita. Walaupun kita sudah diangkat jadi anak Allah, tapi untuk punya relasi dengan Tuhan, itu tidak mudah. Karena kita enggak cocok dengan Tuhan. Mau kita dengan maunya Tuhan itu beda. Keinginan kita dengan Tuhan, standar kita dengan Tuhan beda. Sulit untuk bisa cocok, tidak segampang kita ngomong, aku ingin dekat denganmu Tuhan. No. In real terms it's not easy. Amos pasal 3 ayat yang ketiga berkata begini, dapatkah dua orang itu berjalan bersama-sama kecuali mereka sepakat? Jadi saudaraku, sebelum kita bisa jalan dengan Tuhan, kita mesti sepakat dulu dengan Tuhan. Kalau kita nggak cocok, nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Karena itu saudaraku, kalau saudara ingin dekat dengan Tuhan, sementara saudara mau terus berjalan dengan mau saudara sendiri, dengan keinginan saudara sendiri, you will never be close to God. Never. Nah, saya mau cerita sedikit saudaraku tentang ini ya, bagaimana kita bisa sepakat sehingga bisa jalan sama-sama. Saya dengan Elizabeth, kami banyak sekali dan kami selalu memberikan konseling pranikah kepada pasangan-pasangan yang mau menikah di gereja ini. Ya. Nah, di dalam setiap konseling itu kami selalu tekankan satu hal. Kita selalu ingatkan, kamu sama kamu datang dari keluarga berbeda. Dari kultur yang berbeda. Dari upbringing ya, cara didik yang berbeda. Dari kebiasaan berbeda, dari norma yang berbeda. Dan kamu sendiri punya kesenangan yang berbeda. Kamu akan mengalami banyak friction. Nah caranya gimana supaya enak? Belajar sama-sama ngalah. Belajar namanya kompromi. Kalau saya dengar kata kompromi kan langsung alergi itu. Jangan kompromi dengan dosa. Tapi kompromi itu bukan hanya soal dengan dosa. Kalau dengan dosa nggak boleh, saudaraku. Tetapi dalam hidup kita ini banyak harus ada kompromi. Suami dengan istri kalau nggak pernah mau kompromi, saudaraku, ya bertengkar terus. Pokoknya saya mau begini ya bertengkar terus. Jadi saya selalu bilang gini ya, saya bayangkan dua titik ini ya. Ini suami di sini, maunya ini, istri begini ya. Sama-sama ngalah, sama-sama berubah. Nah, lalu ketemu namanya meeting point, titik temu. Ya, saya sama Elizabeth juga begitu, dia suka spicy food, saya saudaraku nggak bisa makan spicy food. Jadi gimana caranya? Ya masak 2 macam, yang satu spicy, satu enggak, atau salah satu menderita, ya kan gitu, itu, iya dong. Tapi kemudian saudaraku, kami belajar untuk berubah. Saya belajar makan spicy food. Itu susah payah, berkeringat. Belum habis itu saudaraku harus merenung di kamar mandi. Ya, karena dari sini panas, sini bergelora, saudaraku. Oke. Dia harus belajar makan yang kurang spicy, yang kelihatannya di lidah ini kurang nyaman. Bertahun-tahun, akhirnya saudaraku titik temu. Sekarang kami masak satu macam saja. Spicy,
Kalau simbolnya lomboknya 1,5 atau 2, kami sama-sama bisa enjoy. Enggak usah 2. Dua-dua mau berubah, karena mau kompromi. Ya, oke? Ini tips sedikit untuk suami istri. Oke? Sama-sama ngalah, ketemu titik temu. Pasti jadi rukun, jadi baik. Bagaimana kita dengan Tuhan? Oh, ya kita harus terapkan yang sama. Tuhan, kompromi dong. Engkau jadi enggak kudus sedikit dong. Aku jadi kudus sedikit dong. Nanti kita titik temu. No way, no way, no way, no way. God will do that. Tuhan tidak akan pernah mau berubah sedikit pun. Kalau kita mau jalan dengan Tuhan, mau sepakat dengan Tuhan, kita yang harus berubah. Tuhan tidak akan berubah. Sebab dia tidak bisa berubah. Dan dia tidak akan mau berubah. Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Saudara mau meninggalkan kesenangan-kesenangan saudara? Keinginan-keinginan saudara? Kalau saudara mau, saya mau dekat dengan Tuhan, tapi saya mau terus dengan pola hidup seperti sekarang ini. No way. Forget your dream. It's just spiritual fantasy, but will never become reality. Dan saya beritahu pada saudara, nanti saya akan sampaikan. Henokh pun mengalami itu. Henokh pun mengalami perubahan itu. Ya, nah, jadi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus menerima, nomor satu, saudara, bukan hanya percaya Allah itu ada. Tetapi New King James Version berkata tidak pakai that God exists, but He is. Artinya Tuhan itu ya Tuhan. Kita tidak mencoba merubah Tuhan menurut apa yang kita mau. Biarlah Tuhan jadi seperti Tuhan, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita yang mau berubah, menjadi seturut dengan Dia. Yang kedua, kalimat terakhir di ayat 6, Ibrani pasal 11. Dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu karakteristik iman kedua yang berkenan kepada Allah. Mendekat kepada Allah dan mencari Dia sungguh-sungguh. Apa artinya mencari? Dari bahasa Yunani, exetio artinya ingin tahu lebih lagi, inquiries, tetapi juga desire, menginginkan Tuhan. Adakah saudara menginginkan Tuhan? Atau saudara hanya menginginkan berkat Tuhan? Henokh, dia sungguh-sungguh 300 tahun. Dia berjalan dengan Tuhan, artinya apa? Setiap saat dia ingin dekat dengan Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan dengan keyakinan. Dia akan terima reward daripada Tuhan. Saudara, saya ingin tanya, ini pertanyaan serius benar-benar. Ini satu reflection point yang saya ingin kita semua sungguh-sungguh perhatikan. Kita pikir we are happy with our Christian life just because we come to service every Sunday. Dengar, kalau kita tidak punya desire, kita tidak punya keinginan untuk mendekat kepada Tuhan dan untuk kenal Dia lebih lagi, we should question our faith. Kita mesti tanyakan, saudaraku, iman apa yang kita punya. Jangan lupa, saudaraku, jangan lupa. Iman yang menyenangkan Tuhan, bukan iman yang kita pikir kita punya. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7, 21, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, apa? Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya, mereka percaya enggak pada Tuhan? Mereka punya iman enggak? Punya, tapi imannya tidak menyenangkan Tuhan. Sebab menyenangkan Tuhan, mereka enggak akan masuk dalam kerajaan surga. Terus saudara, mari kita sungguh-sungguh lihat. Ini sesuatu yang benar-benar serius. Ini panggilan Tuhan buat kita semua. Merindukan mendekat dengan Dia. Hari demi hari dalam kehidupan kita. Nah, Henokh percaya bahwa kalau dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan dapat reward dari Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudara, apa rewardnya, apa upahnya kalau kita cari Tuhan? Oh, lihat. Nanti engkau akan menerima ini, nama itu, lihat berkat melimpah, ini, oke? Banyak, saudaraku, banyak. Yang saya bilang semua itu, saudaraku, sebenarnya kita bisa mendapatkan itu dengan satu hal yang sederhana saja. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang pernah ke sebuah toko atau ke supermarket, dan saudara memang ke sana untuk cari satu produk, satu barang yang saudara tahu. Misalkan susu lah, mau roti atau serial, siapa yang pernah? Yang lain ke supermarket?
Jadi orang karismatik mengalir saja. Nanti ketemu apa? Beli. Hah? Enggak punya tujuan. Siapa yang pernah punya tujuan? Bener saya mau cari ini. Oke. Saudara sekarang cari bumbu masak. Ngomong aja bumbu rawon gitu ya. Saudara nyari bumbu rawon, lalu pegawai daripada supermarket itu kasih sama saudara, ini Pak, ini Bu, ini keju enak. Saudara mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Yang saudara cari bumbu rawon. Betul? Ya keju sih enak, tapi saya enggak butuh keju. Saya mau cari bumbu rawon. Dan saudara baru puas kalau saudara dapat bumbu rawon. Sederhana toh? Sederhana. Saudara, kalau dikatakan orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia baru akan puas kalau dia dapat apa? Dapat apa? Dapat yang dia cari. Siapa? Tuhan. That's why. Kalau saudara dengar, oh saudara cari Tuhan nanti, saudara akan dapat ini. Coba tanyakan sama yang ngomong itu. Kalau kamu, kalau kamu perlu sesuatu, lalu kamu dikasih yang lain, apa kamu mau? No way. Tetapi itulah sebabnya saudaraku. Banyak kali ya pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang saudara bahkan benar-benar tidak biblical. Yang membuat saudaraku kita tidak pernah ngerti apa artinya mencari Tuhan. Dan apa yang kita cari dalam Tuhan. Berapa banyak saudara mendengar? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah kepadamu. Saudara cari kerajaan Allah itu tujuannya untuk dapat apa? Dapat apa? Dapat semuanya itu. Loh ya salah dong. Saudara cari kerajaan Allah tujuannya supaya dapat kerajaan Allah. Dan Tuhan berjanji sementara engkau mencari kerajaan Allah itu. Yang lain tambahkan, tapi yang kau cari itu kerajaan Allah. Tapi seringkali dipromosikan tidak seperti itu. Saudara. Saya pakai kata promosi ya. Engkau cari kerajaan Allah, nanti engkau dapat semuanya. Well. It's very saddening. Sangat menyedihkan. Dan saya beritahu pada saudara-saudara. Kenapa iman Henokh berkenan kepada Tuhan? Sebab dia cari bukan yang lain. Dia cari Tuhan sendiri. Dan karena dia cari Tuhan sendiri, saudaraku. Akhirnya itu berkata, you want me? Henokh, you really want me? Dia berkata, yes Lord, I want you. I want you. You want me? Really? Yes. 300 tahun. Akhirnya Tuhan berkata, come, find me here. Tuhan tidak berkata, Henokh, you want me? Yeah. Now, receive my blessing. No. Henokh, you want me? Get me now. Here I am. How wonderful it is. Saudara, saya rindu kita semua punya hati yang besar Tuhan. Aku rindu engkau. Aku rindu. Kalau saudara belum bisa seperti itu, minta kemurahan Tuhan. Tuhan bisa rubah hati kita. Untuk merindukan dia. Dan bukan yang lain. Haleluya. Saudara-saudara itu yang indah dengan kehidupan Henokh. Nah, tapi saya ingin tutup saudaraku dengan satu bagian terakhir ini. Saudara senang ya, dengar saya sudah sampai bagian terakhir. Yang tentu selalu lebih panjang dari sebelumnya. Saudara tahu, kita mungkin berpikir ini, ya Henokh bisa berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Ya orangnya nggak banyak kegiatan kan, belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada IG, belum ada TikTok. Dia nggak ada waktu untuk bikin TikTok. Saudara-saudara, jangan salah ya, kita mesti tahu zaman di mana Henokh hidup. Mari kita baca. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Sudah dapat? Oke, baca ya. Ketika dilihat Tuhan, ayo, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Henokh hidup di zaman yang jahat, saudara-saudara. Bahkan kejahatan yang terus memuncak sampai akhirnya Tuhan berkata, enough is enough. Aku akan lenyapkan kejahatan manusia. Sudah ingat? Ya? Henokh tidak hidup
di tempat yang steril, seperti Adam dan Hawa. Dia di tengah lingkungan yang jahat, manusia yang berdosa. Tetapi, saudara, di dalam itu, Henokh mengalami satu titik balik di dalam kehidupannya. Perhatikan saudaraku, Henokh hidup berapa tahun? 365 tahun. Dia hidup bergaul dengan Allah berapa tahun? 300 tahun. Berarti sebelumnya enggak. 65 tahun pertama enggak. Tapi kemudian terjadi sesuatu. Apa? Setelah dia umur 65 tahun, lahirlah anaknya namanya Metusalah. Dan ini yang membuat turning point dalam kehidupan Henokh. Kenapa? Ini yang kita mesti tahu. Kenapa anak ini dinamai Metusalah? Saudara-saudara, kalau hari ini kita ngasih nama anak kita, pokoknya yang kelihatan keren gitu ya. Sampai mengucapkannya itu susah gitu. Oke. Tetapi zaman itu saudaraku, setiap nama itu punya makna. Dan Metusalah itu namanya begini. When he is dead, nanti kalau dia mati, penghakiman dan pengumuman akan datang. Dan Henokh nggak tahu berapa lama umur anaknya ini. Tapi sejak anak itu lahir, hidupnya berubah. Dia mengalami repentance, dan sejak itu dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab dia melihat, dia menghargai kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan, terima kasih. Sekarang penghakiman belum datang, ini waktunya aku bertobat. Dan dia bertobat, dia hidup berjalan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, Metusalah mati, penghakiman datang. Nah, gimana kita bisa tahu? Matematika yang kedua, kuis yang kedua. Oke, mari saudara buka di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-5, ayat yang ke-25. Pasal 5 ayat 25. Oke, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Jadi 187 tahun. Ya, 187 tahun. Oke, ya, Metusalah umur 187 tahun, dia punya anak Lameh. Terus lanjutkan ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki dan memberi nama Nuh. Jadi Metusalah umur berapa waktu Nuh lahir? Jumlah sendiri ya, jumlah sendiri. 369, oke? Sekarang pasal 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi jumlahnya berapa? Waktu air bah datang, 969. Persis sama dengan umur dari Metusalah. Dan Henokh sudah diangkat lebih dulu Tuhan sebelum air batu datang. Lama. Tapi hidupnya berubah. Karena dia menghargai the grace of God. Yang memanggil dia untuk bertobat. Saudara, adakah saudara menghargai waktu yang Tuhan masih berikan ini? Waktu yang sisa ini. Ya, firman Tuhan katakan, Paulus berkata Roma 13, jangan kau gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi untuk kita hidup melakukan kehendak daripada Tuhan. Dan saudaraku, itu sebabnya begini. Henokh hidup di zaman yang sangat-sangat jahat. Ilmu psikologi, ilmu sosiologi berkata, keberadaan kita, karakter kita, itu dibentuk paling tidak dari dua hal dari sekian banyak. Nomor satu, dari genetik. Yang kedua dari environment. Ya. Dan environment itu sangat mengaruhi. Sebab apa? Kita hidup sebagai makhluk sosial, kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Karena kita butuh namanya acceptance. Jadi lingkungan begini, kita jadi begini. Lingkungan begitu, kita jadi begitu. Karena itu, saudaraku, itu bukan namanya the pressure of culture. Karena itu kalau orang tinggal di lingkungan yang jahat, kemungkinan besar dia akan jadi jahat. Tetapi Henokh, dia reviewed that premise. Dia hidup di lingkungan yang sangat jahat, tapi dia bisa berjalan dengan Tuhan. Imannya mengalahkan pengaruh buruk daripada lingkungannya. Bahkan saudaraku, dia bersaksi kepada lingkungannya. Saudara bisa baca dari kitab Yudas, pasal yang pertama, cuma satu pasal, saudaraku. Ayat 14-15, dia berkata, dengar baik-baik, Tuhan akan datang untuk melaksanakan penghukuman terhadap semua kejahatan. Itu Henokh berkata saudaraku ke generasinya, orang tutup telinga tidak mau dengar. Tapi Henokh terus sampaikan, dia hidup, tetap cari Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, ini yang
yang indah buat saudara dan saya. Adam dan Hawa, mereka berjalan di Taman Eden, lingkungan yang terbaik. Mereka gagal jalan dengan Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Henokh berjalan di lingkungan yang paling buruk. Tapi dia bisa berjalan dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, beriman kepada Tuhan bukan karena situasi, kondisi sekeliling kita. Tapi hati kita dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, Rasul Yohanes berkata, inilah iman yang mengalahkan dunia ini. Yaitu apa? Iman kita. Inilah yang mengalahkan dunia, inilah kemenangan kita. Iman kita. Iman yang merindukan Tuhan, yang mencari Tuhan, iman yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita semua sering dengar kekristenan itu lebih daripada sekedar religion. It is a relationship. Jangan puas hanya saudara sudah melakukan kewajiban saudara. Tetapi rindukan saudara punya relationship yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara mau membangun relationship dengan Tuhan, maka kita harus menyediakan waktu. Tidak ada relationship yang dibangun tanpa waktu. Kalau kita tidak mau invest waktu kita untuk membangun relationship dengan Tuhan, jangan pernah expect kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya waktu untuk berdoa, worship, merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saudaraku, saudara boleh tulis di catatan saudara. Jangan hanya check your bank account, check your time account. Berapa banyak waktu saudara pakai dengan Tuhan atau dengan yang lain. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Satu pertanyaan. Kalau kita tidak merindukan Tuhan sekarang ini, please listen to me. Saudaraku, this is a very, very important reflection, question of reflection. Kalau kita tidak rindu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan sekarang di dunia, kenapa kok kita rindu ketemu dengan Dia di surga? Why? Kalau saudara nggak suka deket-deket sama Tuhan sekarang, kenapa kok tiba-tiba saudara pikir nanti kita bisa ketemu dengan Tuhan kita sama? Impossible, right? Impossible. Impossible. Karena itu, saudara-saudara, itulah yang Henokh alami, yaitu dia ingin dekat dengan Tuhan sejak hidupnya di dunia ini. Sampai Tuhan bawa dia ketemu dengan Tuhan. The reward is received. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-17, jangan mencintai dunia ini. Jangan ikut arus dunia ini, sebab dunia sedang lenyap bersama dengan kinanya. Tapi kalau engkau melakukan kehendak Allah, engkau akan hidup kekal. Saudara-saudara, with whom we walk determines our destiny. Dengan siapa kita berjalan, itu menentukan destiny kita. Maaf saya harus katakan, kalau saudara terus berjalan dengan mobile phone saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara nanti dipreteli seperti mobile phone itu. Kalau saudara terus berjalan saudaraku dengan apapun yang lain selain Tuhan, semuanya menuju pada kehancuran. Hanya kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita sampai kepada kekekalan. Terakhir, saudaraku, kalau kita bicara tentang Henokh, iman yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, I'm pleased with you. Tuhan pernah ngomong kepada satu orang lagi, I'm pleased with you. Siapa itu? Tuhan Yesus. Waktu dia keluar daripada air, saudaraku, setelah dia minta dibaptis, setelah Yohanes membaptis. Karena ketaatannya kepada Tuhan, kepada Bapa. Maka Bapa dari surga berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus itu yang membuka jalan untuk kita bisa mengalami seperti yang Henokh alami. Rekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5:19, di dalam Kristus Allah mendamaikan kita, tidak lagi permusuhan, hubungan yang terpisah karena dosa diperdamaikan di dalam Kristus. Karena itu saudara, kita semua dalam Kristus hari ini. Saya rindu, kita semua punya kerinduan, kita semua punya tekad. Tuhan, aku ingin hari-hari akan datang, selama hari masih ada, selama days are still there for me. I want to live, I want to walk with you, seeking you
desiring you, drawing near to you, until I see you face to face. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingin cerita, satu cerita pengalaman saya. Waktu itu saya SMP, kelas 2 atau kelas 3, saya lupa persisnya. Tapi saya pernah mengalami satu sakit yang cukup parah, sehingga saya harus di tempat tidur tuh seminggu. Nggak bisa kemana-mana, ya, geletak di situ. Bosen kan saudaraku ya? Kalau saudara ini mungkin nggak terlalu bosen lah, ya. TV banyak, oke, Netflix, oke, ya itu ya teman sahabat saudara itu kan, oke, ya, yang begini-begini itu kan ya, oke, ya. Tapi zaman itu saya nggak punya itu, saudara, nggak ada itu. Supaya saudara tahu lah kira-kira saya umur berapa sekarang, oke. Jadi bosan gitu ya di tempat itu. Akhirnya saya bilang, minta tolong sama satu orang, tolong carikan saya buku cerita Tuhan Yesus. Dia bingung, mana ada, coba tolong carikan. Dicari-cari, akhirnya ketemu. Dia bawakan beberapa buku. Dan waktu saya buka buku-buku itu, ada satu halaman, gambar yang masih segar di pikiran saya sampai hari ini. Yaitu Tuhan Yesus berjalan, dengan dia menggandeng 2 anak. Satu laki-laki, satu anak perempuan. Digandeng lalu jalan sama-sama. Ya. Waktu saya lihat gambar itu, saya nangis terseduh-seduh di ranjang saya. Tapi sekarang saya masih ingat. Saya cari di internet gambarnya nggak ada. Tapi saya nangis benar, saya berkata, Tuhan, ini yang aku mau, ini yang aku mau, ini aku mau. Aku pengen jalan, Tuhan gandeng tanganku. Aku pengen jalan bersama dengan Engkau. Dan waktu saya renungkan tentang Henokh, gambar itu muncul lagi di pikiran saya. Dan saya berdoa, itu muncul dalam hati saudara.